Selamat siang anak-anak semua. Kita kembali lagi di channel sejarah Pak Agus Sugianto SPDGR ya. Ini kita memasuki kerajaan yang kedua berdasarkan urutan terlama, yakni Kerajaan Kutai. Terus yang kedua adalah Tarumanegara. Itu adalah foto dari peninggalan Kerajaan Tarumanegara, sebuah candi ya. Ini Kerajaan Kutai ini terletak di Pulau Jawa. Nah, itu ya. Itu yang bertanda merah itu pusat kekuasaan ibu kota dan situs pentingnya. Itu adalah pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara, yakni di dekat Sungai Citarum ya. Nah, itu Sundapura. Ibu kotanya kalau nggak salah Sundapura ya, di wilayah Sunda atau Jawa Barat. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Provinsi Banten ya. Sekarang Banten kan sudah menjadi provinsi ya. Mengenai letak ibu kota Tarumanegara dengan Kerta gitu ya, keratonnya masih belum bisa dipastikan, tetapi berdasarkan ilmu bahasa, Profesor Dr. Purbacaraka memperkirakan bahwa letak keraton Tarumanegara itu berada di daerah Bekasi. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dengan alasan bahwa Sungai Candrabaga adalah dalam bahasa Sanskerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Baga Candra. Candra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan, dalam bahasa Sunda adalah sasi, sehingga Baga Candra menjadi Bagasi, yang lambat laun berubah menjadi Bekasi. Diserap ya, jadi nama sekarang Bekasi. Sumber sejarah. Sumber dalam negeri yakni prasasti Cerutan, prasasti Jambu atau Kolengkak, prasasti Pasir Awi, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Janten, prasasti Tugu, prasasti Lebak atau Cidangyang, dan situs Pasir Angin. Sumber luar negeri catatan Fahien ya, hanya satu ya, mungkin Cina ini ya. Nah, ini siapa tahu nanti saya masukkan pas PH atau PTS atau PAS ya, penilaian akhir semester. Ini prasasti Cerutan. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Palawa dalam bahasa Sanskerta. Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah dan berani di dunia. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki pada masa itu mungkin dimasukkan sebagai tanda keaslian, mirip dengan tanda tangan zaman sekarang. Hal ini mungkin sebagai tanda kepemilikan atas tanah. Prasasti Jambu atau Kolengkak. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu, Bukit Pasir Kolengkak, Lewilang,
Kabupaten Bogor atau 30 km setelah bagian barat Bogor. Prasasti ini juga disebut Prasasti Kolengga atau Pasir Jambu. Tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman Raja Tarumanegara. Baginda termasuk gagah berani, jujur, dan setia menjalankan tugasnya dan tak ada taranya atau saingannya. Baginda selalu berhasil membinasakan musuh-musuhnya. Baginda hormat kepada para pangeran tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta melindungi mereka yang memberikan bantuan kepadanya. Itu bunyinya ya, bunyi prasasti tadi. Sekarang prasasti Pasir Awi itu contohnya, fotonya ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Dalam prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun sayangnya isi prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Tulisannya banyak yang rusak. Prasasti Pasir Awi, prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibungbulan, Bogor. Isinya tidak terlalu banyak. Berikut adalah isi dari prasasti kebun kopi. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Dapat disimpulkan telapak kaki seperti ini. Telapak kaki Airawata. Airawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. Di dalamnya juga diperkirakan dideskripsikan mengenai kejayaan kerajaan Taruma negara. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di muara Sungai Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan prasasti Pasir Awi, memiliki gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun tulisan atau isinya belum dapat disimpulkan oleh para ahli, belum terbaca. Prasasti Tugu ya. Prasasti ini ditemukan di Desa Tugu, daerah Cilincing, DKI Jakarta. Dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Isi dari prasasti ini diduga penggalian untuk membuat sungai tersebut dilakukan untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang diperkirakan berada di wilayah Jakarta saat ini. Sungai tersebut adalah Sungai Chandrabaga. Penyebutan Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam kepercayaan Hindu dan bertugas memimpin upacara dalam ritual ajaran Hindu, serta persembahan 1000 ekor sapi yang merupakan binatang suci dalam ajaran Hindu. Kedua hal tersebut memberi petunjuk bahwa kerajaan Tarumanegara berbudaya Hindu. Prasasti Lebak atau Cidangian. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidangiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oleh karena itu, terkadang prasasti ini juga disebut prasasti Cidangiang atau prasasti Muncul. Prasasti ini juga membuat batas-batas kerajaan Tarumanegara, yakni sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah selatan juga berbatasan dengan laut, sebelah timur dengan Sungai Citarum, dan sebelah utara dengan daerah Karawang. Situs Pasir Angin. Situs ini terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, berada pada bukit kecil di sebelah utara daerah aliran Sungai Cianten yang mengalir dari selatan ke utara. Di bukit tersebut terdapat
monoloid setinggi 1,2 meter. Di sini ditemukan berbagai artefak seperti tembikar, porselen, keramik dari bahan batuan, artefak kaca, artefak perunggu, besi, emas. Salah satu artefak tersebut adalah topeng emas. Itu museum anginnya. Sumber luar negeri, kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Faiyan. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 1414 Masehi membuat catatan tentang adanya kerajaan Tolomo atau Taruma. Istilah Tolomo ini tentu dimasukkan pada kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan Faiyan dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju India, ia singgah di Yobiti dan berdiam di sana selama 5 bulan. Di sana sedikit sekali pemeluk Buddha, sementara dalam kronik dinasti Tang 618 sampai 906 diungkapkan bahwa antara tahun 528 sampai 539 dan 666 sampai 669 telah datang di Cina utusan dari kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Nah, corak kebudayaan dan kepercayaan. Diperkirakan setidaknya ada 2 golongan dalam masyarakat. Pertama, masyarakat yang beragama dan berbudaya Hindu. Kelompok ini terbatas pada lingkungan keraton saja. Kedua, golongan masyarakat yang berbudaya asli yang meliputi sebagian besar penduduk Tarumanegara. Meski demikian, mereka tetap hidup rukun. Berdasarkan berita Faiyan bahwa pada awal abad 5 Masehi di Tarumanegara terdapat 3 agama, yaitu agama Buddha, Hindu, dan agama kotor. Dari ketiga agama tersebut, agama Hindu merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti-bukti prasasti arca. Kesimpulannya, agama yang dianut adalah agama Hindu seperti yang dianut oleh Raja Purnawarman, agama Buddha meskipun hanya sedikit, dan penganut animisme dan dinamisme. Tahu ya animis dan dinamis? Kalau animis itu percaya pada arwah atau roh nenek moyang, kalau dinamisme itu benda ya. Ekonomi. Kerajaan ini sistem ekonomi kerajaan Tarumanegara. Catatan Faiyan, seorang musafir Cina, masyarakat Tarumanegara sudah melakukan kegiatan pedagang. Barang yang didagangkan antara lain beras dan kayu jati. Pertanian Sungai Candrabaga oleh Raja Purnawarman seperti diuraikan dalam prasasti Tugu juga dimasukkan sebagai sarana pengairan bagi persawahan di kerajaan Tarumanegara. Peternakan sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candrabaga. Raja Purnawarman memberi 1000 ekor sapi kepada para brahmana seperti yang tertera dalam prasasti Tugu. Jadi perdagangan kayu jati dan beras yang utama, dan dagang yang lain, pertanian ya, bisa juga mengenal beras, dan juga peternakan yakni sapi. Atau pertanian sebelum beras itu ada sorghum atau orean, atau juga apa itu istilahnya, saya lupa ya, jewawut ya, yang sekarang untuk makan burung itu, kemungkinan yaitu ya. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Tanda-tanda kemunduran kerajaan Tarumanegara sudah dimulai pada kepemimpinan Raja Sudawarman. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu Raja Sudawarman kurang peduli terhadap masalah yang terjadi di kerajaannya, yang menyebabkan raja-raja bawahnya merasa tidak diawasi dan tidak dilindungi. Pada masa pemerintahannya, Raja Sudawarman muncul pesaing kerajaan Tarumanegara, yakni kerajaan Galuh. Raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman, raja ke-12 yang tidak memiliki putra. Kerajaan Galuh memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara alias merdeka.
dan serangan dari kerajaan Sriwijaya ini meruntuhkan kerajaan Tarumanegara. Demikian, thank you, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.